Ya, konsolidasi dari sejumlah kader PDI Perjuangan di Magelang sudah dilangsungkan, pemirsa, sudah selesai, dan kita akan langsung tanya seperti apa kemudian ini arahan langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah. Sudah ada Bang Masinton yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam pada hari ini. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Tiara. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Masinton. Pak Masinton, kalau kita melihat selamat malam Mbak Tiara. Agenda hari ini sudah dilakukan konsolidasi yang lokasinya bahkan tidak jauh dari retret yang dilangsungkan di Magelang, begitu ya. Apa saja yang kemudian ini disampaikan dan juga pembahasan apa yang sudah tersampaikan tadi, Pak Masinton? Ya, tadi Mas Pramono Anung bersama-sama dengan kami, beliau menyampaikan pesan dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, bahwa semua kader tetap di pos masing-masing, tetap di Magelang, begitu. Dan nanti kita tunggu arahan lanjut berikutnya dari Ibu Ketua Umum. Intinya adalah bahwa seluruh kader ya harus bersiap-siap untuk mengikuti agenda retreat nantinya. Tapi itu nanti juga waktunya menyesuaikan dengan arahan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Seperti itu yang disampaikan oleh Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta tadi. Baik, sebelumnya berkaitan dengan ketidakhadiran dari sejumlah kader, ini apa juga ada pesan khusus begitu Pak Masinton yang sudah disampaikan oleh Ibu Megawati? Ya, jadi semuanya dipersilahkan dan diarahkan agar tetap standby. Ada yang di Magelang, ada yang karena penuh ya, penginapan di Magelang juga penuh, maka itu ada sebagian menginap di Yogyakarta, ada di Semarang, dan daerah lainnya yang dekat dengan Magelang. Sehingga nanti ketika ada arahan dari Ibu Ketua Umum, ya semua bisa melakukan mobilisasi ke Akmil di Magelang, seperti itu. Baik, bagaimana dengan sejumlah kader yang saat ini sudah diketahui bahwa mereka ini menghadiri retret ya Pak Masinton sejak kemarin, sejak hari pertama begitu. Apakah juga tadi sempat disinggung oleh Pak Pramono Anung? Iya, ada 4 atau 5 orang kalau nggak salah ya jumlahnya itu. Nah, artinya itu ya lebih banyak yang inilah ya, lebih banyak yang belum mengikuti gitu ya. Nah, artinya bahwa ya dengan pertimbangan tentunya mungkin nanti akan partai akan mengevaluasi, mungkin juga akan memanggil yang bersangkutan. Nah, pada selesai retreat nanti ya. Nah, tentu dengan berbagai pertimbangan tentunya mungkin ada yang diusung oleh dari berbagai partai politik dan lain sebagainya. Nah, tentu nanti biarkan yang bersangkutan menjelaskan kepada partai. Nah, kepada kami ya agar tetap setia gitu ya dan tetap standby ya di Magelang ini. Nah, tentu Ibu Megawati ketika pengarahan kepada kami pada tanggal 19 di sekolah partai di Lenteng Agung, beliau menyampaikan bahwa kita ini menganut sistem presidensil. Maka dalam tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Seluruh aspek pemerintahan itu harus tegak lurus dengan program-program yang dipimpin oleh kepala pemerintahan dan kepala negara yaitu presiden, dan semuanya harus mengikuti arahan dari presiden dalam hal program tata kelola pemerintahan. Dan beliau juga menyampaikan bahwa kita ini bentuk negara kita bukan federal, bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem presidensil. Maka dalam aspek tata kelola pemerintahan semuanya tegak lurus dengan presiden. Itu yang disampaikan oleh Ibu Megawati kepada kami. Nah, tentu sikap politik hal yang berbeda dengan pemerintahan. Dalam sikap politik, umpama ketika partai menyikapi persoalan adanya ketidakadilan hukum,
yang dialami oleh kader PDI Perjuangan, maka partai bersikap memperjuangkan adanya keadilan yang substantif, dan keadilan itu sifatnya universal, maka tidak ada kaitan dengan bahwa kemudian dianggap sebagai membangkang dari pemerintah. Itu hal yang berbeda lagi. Maka kami di sini adalah bagian dari sikap kepartaian kami untuk memperjuangkan adanya keadilan dan menentang ketidakadilan hukum itu. Dan tentu dalam tugas pemerintahan kami tegak lurus dengan keputusan Presiden. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pak Masinton. Tentunya kita menunggu ya seperti apa kemudian ini arahan berikutnya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Masinton. Ya pemirsa, ini sudah memasuki hari kedua retret kepala daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah 2 hari berjalan, tetapi sejumlah kader ataupun juga kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan ini belum juga diberikan izin untuk kemudian ini hadir. Tetapi sore ini sudah ada konsolidasi yang kemudian ini dilakukan oleh PDI Perjuangan. Nah, akankah kemudian konsolidasi ini menghasilkan keputusan bahwa malam ini ataupun juga besok dalam waktu dekat ini kader dari PDI Perjuangan ini akan turut bergabung dalam retret yang dilangsungkan di Magelang? Kami akan hadirkan dialognya untuk Anda. Retret kepala daerah digelar di Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah memasuki hari kedua. Di hari pertama terlihat sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak hadir mengikuti retret di Akmil, Magelang. Namun di hari kedua ini menjelang sore, sejumlah kepala daerah dari PDIP mengikuti instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk tunda keberangkatan ke retret di Akmil, Magelang terlihat sudah berada di kota Magelang tak jauh dari lokasi Akmil. Para kepala daerah dari PDIP belum juga bergabung dalam kegiatan retret dan mereka telah berada di sekitar lokasi penyelenggara kegiatan. Beberapa yang terlihat di Magelang seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Lantas, benarkah larangan kepala daerah yang merupakan kader PDIP sebagai bentuk manuver politik PDIP? Lalu akankah para kepala daerah yang kini berkumpul di Magelang akan mengikuti retret yang sebelumnya absen? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah tersambung dan juga nanti akan hadir bersama kami saat lagi. Sudah tersambung bersama kami sapa terlebih dahulu Bang Andreas Parera yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Andreas. Selamat malam. Ya, yang merupakan Ketua DPP dari PDI Perjuangan. Kemudian juga selanjutnya ada Mas Dede Prayudi yang merupakan juru bicara kantor komunikasi Kepresiden Republik Indonesia. Selamat malam Mas Uki. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, nanti juga akan bergabung bersama kami di studio pemirsa Mas Muhammad Triandika yang merupakan pengamat politik. Saya ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, ini kan sudah memasuki hari kedua. Kita ketahui bahwa hari ini sudah ada konsolidasi yang sudah rampung digelar begitu ya, tidak jauh lokasinya dari lokasi retret. Adakah pesan khusus yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri mungkin kalau hari ini di lokasi konsolidasi ini melalui Mas Pramono Anung begitu ya? Ya, apa yang tadi sudah disampaikan langsung oleh Pak Masinton, saya kira cukup jelas. Jadi kita menunggu ke arahan dari Ibu Ketua Umum selanjutnya. Baik, tapi untuk arahan-arahan sebelumnya yang mungkin sudah disampaikan langsung kepada kader-kader ini seperti apa sebenarnya Bang Andreas? Itu sudah tertulis jelas di surat yang disampaikan langsung kepada para kepala daerah. Saya kira itu semua sudah tahu soal itu. Oke, sejauh ini komunikasi dengan Bu Mega sendiri seperti apa, Bang Andreas? Mungkin antara Ketua DPP dan juga para kader langsung mendapat arahan dari Bu Mega langsung kah atau seperti apa? Arahan itu kan udah jelas di surat yang disampaikan itu. Baik, berarti komunikasi sejauh ini hanya melalui surat tersebut yang dilakukan ya, itu adalah menunda. Oke, baik. Saya bergeser ke Mas Uki. Mas Uki, ini sudah memasuki hari kedua. Agenda apa saja kemudian ini yang sudah dilangsungkan di Magelang, Mas Uki? Iya, tadi pada siang hari di ruang Sudirman ya, namanya tenda Sudirman. Ini semacam tenda yang super besar sekali dan di dalam tenda tersebut memang muat sekitar
400 sampai 500 orang. Tadi yang pertama itu sudah diisi oleh Prof. Tito Karnavian ya selaku Menteri Dalam Negeri RI, lalu kemudian diisi oleh Bang Aceh Hasan ya selaku Gubernur Lemhanas. Dan tadi dalam sesi bersama Prof. Tito di sana disampaikan berbagai materi-materi yang kami anggap sangat penting sekali, misalnya seperti kaitannya dengan koordinasi antara kepala daerah ya, terutama kepala daerah yang berada di dalam satu provinsi, karena Prof. Tito menemukan ya di tahun-tahun sebelumnya bahkan satu kepala daerah itu belum tentu setahun sekali berkoordinasi dengan kepala daerah yang lain. Jadi di sini dapat dikatakan kami atau pemerintah ingin mengurangi budaya kerja yang ya dalam bahasa Inggris disebut working in silo, bergeraknya itu masing-masing. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Lalu juga yang kedua, tadi juga disampaikan tentang anggaran ya, anggaran pemerintahan daerah yang kaitannya dengan efisiensi. Jadi jangan sampai nanti efisiensi ini menjadi katakanlah salah coret. Kurang lebih seperti itu ya. Hal-hal yang kaitannya dengan pelayanan publik, hal-hal yang kaitannya dengan kepegawaian, hal-hal yang kaitannya dengan bantuan, baik itu bantuan kuliah atau bantuan sosial ya. Ini walaupun dari pemerintah pusat, tapi kan kemudian banyak pelaksanaannya ini kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah, misalnya pendataan, ya, penyaluran dan lain-lain. Juga disampaikan terkait dengan pentingnya pemerintahan daerah di dalam menjaga inflasi supaya terkendali, supaya rendah dan terkendali. Itu juga disampaikan oleh Prof. Tito. Juga pesan Presiden tadi disampaikan terkait dengan kebersihan. Jadi Presiden menitip pesan supaya masing-masing kepala daerah itu karena kan kepala daerah itu kan kepala rumah ya, dalam artian masing-masing daerah itu kan kalau kita analogikan sebagai rumah, nah kepala rumahnya itu adalah kepala daerah, maka kebersihan di daerah masing-masing ya yang dalam hal ini kaitannya dengan lingkungan hidup dan lain-lain itu supaya dijaga. Nah, kemudian di sesi kedua Pak Aceh Hasan ya sebagai Gubernur Lemhanas ini tadi memberikan materi terkait dengan geopolitik, bagaimana potensi-potensi ancaman dan lain-lain. Dan ini artinya apa? Ketika pemerintah pusat ya sudah memasang kuda-kuda terkait dengan potensi-potensi ancaman dari politik global, perang dagang di negara Tiongkok dengan Amerika Serikat misalnya ya. Ini yang paling dekat dengan masyarakat ini kan adalah pemerintahan daerah. Baik. Maka kemudian pemerintahan daerah itu diminta untuk aware ya, untuk sadar, untuk tahu ya, supaya sama-sama kita memasang kuda-kuda. Demikian, Mbak Tiara. Baik, Mas Uki, ini kan kalau dari data ya kita ketahui 47 kader PDI Perjuangan yang merupakan kepala daerah begitu tidak hadir. 47 ini tidak terinformasi alasannya, kemudian juga yang 6 ini alasan sakit dan juga urusan keluarga begitu ya, keperluan keluarga. Nah, ini sebenarnya sebelumnya sudah terinfo belum sih atas ketidakhadiran sejumlah kader dari PDI Perjuangan ini? Ya, bagi kami pemerintah pusat dalam hal ini kami tidak memandang bulu lah, kurang lebih seperti itu ya, dari partai mana seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah ini berasal gitu. Jadi kami tetap berharap kepala daerah yang belum hadir ya tetap menghadiri gitu kurang lebih ya. Dan kalaupun memang betul-betul tidak bisa menghadiri, mengingat pentingnya acara ini karena ini tidak hanya pengayaan materi Mbak Tiara, tapi juga nanti akan diadakan diskusi-diskusi kecil ya. Jadi di dalam satu provinsi ada berapa kepala daerah termasuk gubernurnya, juga bupati wali kotanya, di situ akan berdiskusi. Dan juga ini penting kenapa? Karena inilah momentum pemerintah pusat betul-betul menyerap aspirasi. Jadi di retret kali ini lebih banyak pemerintah pusat ya mendengar aspirasi dari kepala daerah ketimbang sebaliknya. Jadi tidak seperti retret menteri ya, di mana komunikasinya itu lebih banyak top down. Kalau retret dengan kepala daerah ini, alur komunikasinya itu lebih banyak bottom up. Jadi acara ini begitu penting, kami berharap ya, kalaupun memang kepala daerah tidak bisa datang, maka ada wakilnya. Kalaupun wakilnya juga tidak bisa datang, maka setidaknya ada sekdanya. Tapi kami berharap betul supaya kepala daerah yang belum hadir sampai dengan saat ini, itu supaya hadir. Demikian, Mbak Tiara. Baik. Bang Andreas, beberapa waktu yang lalu ini disebutkan oleh Pak Wamendagri ya, bahwa salah satu tujuan dari retret ini adalah untuk menjalin relasi baik begitu antara sesama kepala daerah dan juga kepada pemerintahan pusat begitu. Nah, ini apakah menjadi pertimbangan juga dari pihak PDI Perjuangan untuk
turut hadir ya nantinya bergabung menjalin hubungan baik itu tadi dengan pemerintah pusat dan juga sejumlah kepala daerah lainnya. Boleh dijawab nanti Bang Andreas, usai jeda kami akan kembali pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan menyapa terlebih dahulu ya Mas Tri Andika yang pada akhirnya sudah hadir di sebelah saya. Sehat ya Mas? Sehat Mbak Tiara, sehat. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sama-sama. Malam mingguan di sini. Malam mingguan di sini. Baik, saya akan menyambung komunikasi saya tadi dengan Bang Andreas. Bang Andreas, kalau melihat sebenarnya fungsi dari retret ini kan untuk menjalin hubungan baik begitu ya antar kepala daerah, kemudian juga antar pemerintah pusat dengan kepala daerah. Nah, apakah PDI Perjuangan tidak mempertimbangkan hal ini? Bisa jadi jika tidak mengikuti retret, ada komunikasi-komunikasi yang seharusnya bisa dibangun, tetapi justru kita mensia-siakan kesempatan ini begitu, Bang Andreas. Seperti apa? Ya, pemerintahan ini kan masih berjalan 5 tahun ke depan, masih ada waktu juga untuk itu, dan juga sebenarnya tidak membatalkan atau memblokir, tapi menunda sambil menunggu arahan dari ketua umum, itu aja. Tapi situasi suasana kebatinan dari PDI Perjuangan sendiri seperti apa? Apakah ada kekhawatiran juga ke sana, Bang Andreas? Tidak ada kekhawatiran, tapi sesuai dengan buat kader-kader PDI Perjuangan, sesuai dengan arahan ketua umum, itu yang dilakukan. Oke, baik. Saya ke Mas Tri ya. Mas Tri, bagaimana ini Anda membacanya jika memang di 1-2 hari ini PDI Perjuangan memang tidak hadir ya setelah instruksi langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tetapi hari ini kita ketahui sudah ada konsolidasi yang dilakukan sekalipun keputusannya belum ada ini Mas Tri. Seperti apa? Ya, jadi instruksi Ketum PDIP untuk menahan kepala daerah tidak ikut retret ya, itu merupakan satu bentuk respon politik ya dari penangkapan Hasto kemarin. Saya pikir itu sangat logis ya, karena tidak ada tidak ada alasan lain selain bentuk kekecewaan PDIP terhadap penangkapan Hasto di KPK kemarin, penahanan ya Pak Sekjen Hasto di KPK kemarin. Sehingga kalau ada sejumlah kader PDIP yang menyatakan bahwa penahanan ini ataupun penundaan ini lantaran aspek legal, aspek regulasi dari acara retret ini, saya pikir itu alasan yang cukup mengada-ngada. Nah, jadi ini pure merupakan respon politik, sikap politik yang diambil oleh Megawati sebagai ketum PDIP untuk memberikan sinyal protes, sinyal kekecewaan, sinyal kemarahan terhadap pemerintah Prabowo ya, dan juga mungkin dalam hal ini juga Pak Jokowi yang menjadi satu koalisi di dalam pemerintahan Prabowo. Tetapi ini mohon maaf Bang Andreas, saya melihat bahwa keputusan ataupun instruksi dari ketum PDIP ini rasa-rasanya tidak memiliki urgensi apapun ya, karena keputusan ini ataupun instruksi ini tidak dapat memberikan tekanan baik kepada Prabowo sebagai presiden ataupun tekanan politik kepada pihak-pihak lain ya, sebab kalau kepala daerah asal PDIP tidak ikut retret tidak akan memberikan dampak negatif apapun ya, kecuali itu merupakan sinyal kekecewaan dan sinyal kemarahan. Ya, jadi ini saya melihatnya tidak ada urgensi politik dari instruksi ini kecuali merupakan keputusan emosional, respon reaktif dari ketum PDIP terhadap penahanan Sekjen Hasto di KPK kemarin. Apa justru bisa menjadi bumerang bagi PDI Perjuangan begitu ya? Ya, yang menjadi bumerang adalah bagi kepala-kepala daerah PDIP itu sendiri. Karena bagaimanapun yang paling dirugikan dari tidak ikut retret ini ya adalah kepala-kepala daerah PDIP yang mendapatkan mandat dari rakyat di pilkada kemarin. Bisa jadi nanti ya ada dianaktirikan ya oleh pemerintahan yang ada sekarang terkait dengan alokasi budget ataupun alokasi kebijakan yang semestinya bisa dinikmati oleh kepala daerah asal PDIP. Baik, Mas Tri. Saya ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas, Anda menanggapinya seperti apa? Kalau tadi Mas Tri memandang begitu ya, bahwa keputusan dari Bu Mega ini nampaknya tidak memiliki urgensi politik tertentu begitu, dan bahkan bisa menjadi bumerang terhadap kader-kader yang kemudian terpilih sebagai kepala daerah ini, Bang Andreas. Kalau tidak ada urgensi pasti TV One tidak memberitakan ini gitu. Jadi kalau karena ada urgensi makanya ini menjadi berita gitu. Baik, tapi jadi, urgensinya kemudian kalau hal-hal yang berkaitan dengan
pemerintah pusat dan daerah itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 yang berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang sudah diatur di dalam sistem perundang-undangan. Saya kira itu kita semua yang ada di dalam dunia pemerintahan, baik itu di legislatif, di eksekutif, kita tahu soal itu gitu. Bahwa pengamat bisa menafsir itu kan ya opini persepsi dari para pengamat. Baik, tapi kalau berbicara mengenai ini hanya emosi sesaat dari Bu Mega saja, Anda menanggapinya seperti apa, Bang Andreas? Ya itu juga pandangan para pengamat, ya silakan aja. Oke, baik. Saya ke Mas Uki ya, saya bergeser ke Mas Uki. Mas Uki, kalau sudah 2 hari, ini beberapa kader begitu ya, beberapa kepala daerah tidak mengikuti retret, akan ada sanksinya tidak nanti? Ya, jadi retret ini adalah bagian atau pelaksanaan dari Undang-Undang ya, Undang-Undang nomor 15 tahun 2020, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan pembinaan penyelenggaraan kepala daerah. Jadi saat ini pemerintah pusat sedang melakukan apa yang sudah menjadi amanah undang-undang, kurang lebih seperti itu ya. Nah, masih merujuk kepada undang-undang yang sama, di sana memang tidak disebutkan sanksi ya, jadi tidak disebutkan sanksi, sehingga yang dapat kami lakukan kali ini itu adalah menunggu ya, karena retret ini berjalan selama 8 hari kurang lebih ya, sehingga masih, kalaupun sekarang sudah memasuki hari kedua, kan masih ada hari ketiga sampai dengan hari ke-8. Kami berharap ya, sekali lagi kami berharap setiap kepala daerah baik itu tingkat 1 dan tingkat 2 itu tetap menghadiri ya, kalaupun memang terpaksa tidak bisa menghadiri karena alasan-alasan tertentu ya. Nah, ini setidaknya mungkin bisa yang dikirimkan itu adalah sekda atau pimpinan-pimpinan ya di daerahnya masing-masing. Demikian, Pak. Nanti teknisnya seperti apa? Kalaupun dalam waktu dekat sepertinya ya, ini PDI Perjuangan akan menghadiri retret tersebut, sekalipun sudah 1 atau 2 hari ini tidak mengikuti, akan seperti apa nantinya Mas Uki? Akan ada penyesuaiankah untuk pihak-pihak yang kemudian sebelumnya tidak hadir? Tidak ada. Jadi seperti kemarin ada dari Papua, tapi saya lupa persisnya ya, di mana 2 orang kepala daerah juga datangnya terlambat ya. Tadi juga ada salah seorang kepala daerah dari tebing tinggi juga baru datang. Dan bagi kami ya, kami selalu welcome ya. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kurang lebih seperti itu ya. Dan amanah undang-undang juga ya, atas pelaksanaan ini itu memang tidak ada sanksi. Jadi kami dapat mengatakan bahwa hajatan ini adalah hajatan penting ya, bukan hanya soal pengayaan materi. Hajatan ini juga soal koordinasi antara kepala daerah dengan kepala daerah yang lain, yang tetangganya gitu, atau kepala daerah tingkat 2 dengan tingkat 1. Juga ini adalah ajang untuk pemerintah pusat mendengar aspirasi pemerintah daerah supaya di tengah iklim pemerintahan yang sudah menganut otonomi daerah ini, tetap pembangunan itu dia bersifat harmonis ya, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu saling mendukung. Kurang lebih demikian, Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali dialog pada malam hari, pemirsa. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sejumlah politikus PDI Perjuangan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediamannya pasca ditahannya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Ya, terpantau di setidaknya ada 4 politikus PDI Perjuangan ya yang telah merapat. Pertama ada Adian Apitupulu yang tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi 1 jam kemudian. Menjelang siang hari kemudian terlihat hadir ex-Menteri PPA Bintang Puspayoga pada pukul 12 waktu Indonesia Barat yang disusul oleh Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan pukul 12:10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pemirsa, pada Jumat malam sejumlah politisi PDI Perjuangan terlihat keluar masuk kediaman Megawati Soekarno Putri termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Sebelum kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa kita pantau terlebih dahulu suasana terkini di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar bersama dengan reporter kami yang sudah berada di sana. Selamat malam. Apa kemudian yang bisa Anda ceritakan dari suasana malam hari ini yang terpantau dari rumah Megawati Soekarno Putri? Ya, Tiara dan juga pemirsa, untuk kondisi dan situasi di rumah Ketua Umum PDIP Perjuangan, yakni Megawati Soekarno Putri yang ada di Menteng, Jakarta Pusat, ini memang terlihat sudah sepi. Tadi kami melihat sekitar pukul 6 sore ada 4 mobil yang keluar dari kediaman Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, bila kami lihat secara lebih detail, tadi para awak media pun juga mendiskusikan bahwa keempat mobil tadi diantaranya sudah ada Roni Talapesi, kemudian juga Ahmad Basara, dan juga ada satu lagi pemirsa ini yang juga meninggalkan kediaman Ketum Megawati, yakni Deddy Sitorus, pemirsa. Nah, untuk selain dari nama-nama tersebut yang kami diskusikan tadi, memang mereka ini tidak terkonfirmasi siapakah elit yang telah meninggalkan rumah Megawati Soekarno Putri, karena kelima mobil yang keluar tadi ini tidak menurunkan jendela ataupun hanya menutup jendela dan langsung pergi. Nah, bila ditarik ke belakang ini pemirsa, ini menjadi respon ataupun buntut dari penangkapan Sekjen Hasto Kristianto yang kemarin ditetapkan tersangka dan juga ditangkap oleh KPK dan saat ini sedang ditahan di Rutan Nasional kelas 1 Jakarta Timur. Nah, tadi kami juga sempat mengonfirmasi kepada kuasa hukum dari Hasto bahwa mereka ini mengupayakan untuk penangguhan penahanan yang akan paling lambat ini dilakukan pada hari Selasa 25 Februari mendatang. Kembali ke studio, Tiara. Baik, terima kasih Margareta melaporkan langsung dari Jalan Teguh Umar, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik, saya akan langsung ke Mas Tri ini. Mas Tri, kalau kita melihat keputusan yang seharusnya ya diambil oleh PDI Perjuangan, terutama mereka yang sudah terpilih sebagai kepala daerah begitu. Ini ada mungkin barangkali satu momen yang kemudian ini harus mereka pilih antara kebijakan pemerintah pusat dan juga kebijakan Ketua Umum begitu. Mana yang harus mereka utamakan terlebih dahulu ini antara Ketua Umum PDI Perjuangan begitu ya ataupun juga pemerintah? Kalau dari sumber legitimasi para kepala daerah ini kan adalah ada dua. Pertama adalah keputusan partai politik, yang kedua adalah pilihan dari masyarakat. Jadi kalau tadi Mbak Tiara mengatakan harus lebih nurut dengan siapa? Apakah instruksi Ketua Umum Parpol atau kebijakan dari pemerintah pusat? Ya jelas dalam konteks ini yang harus dipilih adalah Ketua Umum Parpol, instruksi dari Ketum Parpol. Karena kalau tidak, ya pasti para kader-kader ini akan mendapatkan sanksi disiplin partai. Tetapi dalam konteks yang lain, karena mereka dipilih melalui mekanisme pilkada, seharusnya Parpol juga menyadari bahwa kader mereka ini bukan lagi semata-mata milik mereka, tapi juga sudah menjadi milik masyarakat, milik publik yang memilih di dalam pilkada kemarin. Ya, sehingga sebenarnya dengan adanya instruksi ini, saya melihat yang menjadi situasi dilema itu adalah para kepala daerah, karena mereka di satu sisi harus menghormati keputusan Parpol, tapi di sisi lain mereka juga harus berpihak kepada masyarakat yang telah memilihnya, gitu ya. Jadi ini satu keputusan yang membuat para kepala daerah juga harus berpikir berkali-kali, gitu ya. Nah, dari keputusan Ketum PDIP ini, ya, yang lebih penting untuk dibaca dan dampaknya adalah terhadap posisi PDIP itu sendiri, Mbak Tiara. Ini sinyal pertama, apakah PDIP benar-benar akan tegas mengambil garis oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran, gitu ya, atau yang kedua memang keputusan ini hanya untuk sekedar dipertimbangkan ya oleh Pak Prabowo, di mana kita tahu bahwa hubungan Ibu Megawati dan Pak Prabowo ini kan komunikasi juga cukup baik sebenarnya, gitu ya. Jadi kekecewaan Bu Mega terhadap penahanan Hasto ini diekspresikan dengan mengeluarkan instruksi agar kepala daerah ini tidak mengikuti retret, gitu ya. Kalau Anda melihat di sini, apakah istana ini sudah bereaksi begitu ya, karena kalau tadi kita mendengar sebenarnya kalau untuk retret sekarang masih berjalan seperti pada umumnya begitu, tapi Anda sudah membaca sinyal-sinyal bahwa istana akan bereaksi atas keputusan dari Megawati ini? Saya melihat ini tergantung komunikasi Pak Prabowo dengan Bu Megawati, ya, sejauh mana kedua tokoh ini mampu menemukan titik temunya. Tetapi kalau kita lihat kan permasalahan penangkapan Hasto ini lebih merepresentasikan konflik antara Jokowi dan
Bu Mega ya, di mana Pak Prabowo sebagai pihak yang berada di tengah itu bisa memainkan kedua poros politik yang sedang berkonflik ini gitu ya. Nah, di sisi lain memang Pak Prabowo memiliki hubungan baik dengan Bu Mega. Pak Prabowo juga di sisi lain juga harus mempertimbangkan ya masukan-masukan dari Pak Jokowi sebagai koalisi politik di pemilu kemarin ya. Jadi saya melihat ini sebenarnya konflik antara Pak Jokowi dan Bu Megawati, namun hal ini sebenarnya bisa dimitigasi dengan komunikasi politik yang relatif sudah terjaga, sudah baik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi tinggal tunggu saja bagaimana hasil komunikasi Bu Mega dan Pak Prabowo. Oke, baik. Bang Andreas, saya ingin Anda menanggapi ya. Tadi ada satu statement begitu dari Mas Ri yang menyebutkan bahwa ini belum tahu langkah yang kemudian ini diambil oleh Bu Megawati Soekarno Putri ini hanya untuk dipertimbangkan Pak Prabowo saja atau memang sudah secara tegas begitu ya untuk menyatakan bahwa PDI Perjuangan ini ada pada oposisi. Nah, ini seperti apa tanggapan Anda? Itu lihat nanti. Bang Andreas? Nanti kita lihat perkembangan ke depan nanti, beberapa hari ini. Nggak bisa dibocorin nih Bang Andreas. Kalau kita melihat beberapa perkembangan ke depan, tapi kan sementara ini sudah berjalan ya retret dan lain sebagainya. Ini banyak yang kemudian ini penasaran, langkah apa sebenarnya yang nanti akan diambil oleh PDI Perjuangan, Bang Andreas? Ya, sekarang posisinya adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam surat yang instruksi yang disampaikan oleh Ketua Umum untuk menunda dan kita menunggu perkembangan selanjutnya. Tadi Mas Andika menjelaskan kan cukup bagus. Baik, tapi untuk perkembangan selanjutnya, ini kira-kira akan diberitahukan oleh Ibu Mega maupun juga dari utusannya ini kapan kira-kira, Bang Andreas? Ya kita lihat dalam beberapa hari ke depan ini. Beberapa hari ke depan, baik. Artinya, tapi sudah ada sinyal baik ya bahwa nantinya kader PDI Perjuangan atau kepala daerah ini bisa seluruhnya mengikuti retret begitu. Sudah mengarah ke sana. Ya, baik. Kalau soal retret itu kan kemarin juga sudah disampaikan oleh panitia, bisa diwakilkan oleh wakil bupatinya, kalau bupatinya PDI Perjuangan, bisa juga oleh sekda. Jadi bukan hal yang sangat luar biasa. Karena kalau pemerintahan itu kan pemerintah daerah itu kan ada juga wakilnya, ada sekdanya bisa mengikuti, itu sudah dijelaskan kemarin gitu. Jadi soal untuk kepentingan rakyat tetap itu dijalankan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Uki. Mas Uki, ini sudah ada komunikasi belum sih yang kemudian coba dijalin begitu ya dari istana dengan sejumlah pihak dari PDI Perjuangan ini berkaitan dengan retret, setidaknya dari retret ya kita menilai bahwa bagaimana kemudian ini PDI Perjuangan merespons kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ini sudah ada komunikasi tertentu belum? Ya, ini pertanyaannya sudah masuk ke ranah politik ya. Jadi kami dalam hal ini tidak ingin mengomentari ya atau tidak ingin membuat statement terkait dengan ranah politik. Kami juga tidak berada di posisi atau tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari atau membuat statement terkait dengan internal partai. Jadi posisi kami masih sama ya antara kemarin dengan sekarang. Posisi kami masih menunggu gitu. Jadi mudah-mudahan bahwa saya dengan Pak Pereira sekarang berada dalam satu frame. Ini juga menjadi ajang komunikasi juga bahwa pemerintah dalam hal ini kantor komunikasi kepresidenan atau institusi kepresidenan lah ya bersama Kemendagri itu masih menunggu dan tetap welcome gitu terkait dengan apabila memang ada kepala daerah yang masih belum datang ya kita tetap welcome. Jadi mau datang tadi, ada juga yang datang tadi, mau datang besok atau besok lusa kami tetap welcome. Tapi semakin banyak kehilangan hari tentu saja kan di sini exercise untuk berkoordinasinya itu kan artinya ruangnya juga semakin sedikit, juga materi-materi yang didapat juga kan akhirnya ada yang miss gitu, kurang lebih seperti itu ya. Tapi satu hal yang pasti kami tidak ingin ya berstatement atau berkomentar terkait dengan ranah politik, juga tidak bisa berkomentar terkait dengan internal partai per partai. Demikian Mbak Tiara. Baik, kita tentunya akan menunggu ya seperti apa nanti keputusan ataupun juga kebijakan
dari pihak PDI Perjuangan ini untuk kemudian setidaknya yang paling awal, yang paling kita lihat saat ini adalah mengikuti retret dari kader-kader ataupun juga kepala daerah begitu ya, yang akan berlangsung hingga 1 pekan mendatang. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Uki, kemudian juga Bang Andreas dan juga Mas Tri sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.